Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sari, NPM 186900007, akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Effect of Flaxseed Flour and Santan Gum on Gluten-Free Cake Properties. Gluten gandum bertanggung jawab atas sifat aliran kohesif dan viskoelastik adonan. Gluten gandum memberikan produk berpori dan kenyal dengan remah elastis setelah dipanggang. Karena fraksi prolamin dari gandum, berle atau rye, akan menyebabkan penyakit seliak. Hidrokoloid seperti permen santan gum dapat meningkatkan retensi gas, pengembangan adonan, dan bekerja sebagai pengemulsi melalui peningkatan viskositas untuk roti bebas gluten. Tepung beras telah digunakan sebagai tepung sereal utama untuk menggantikan tepung terigu bagi konsumen penyakit seliak. Digunakanlah biji rami yang mengandung serat makanan yang dapat diekstraksi dengan air yang terdiri dari polisakarida dan mengandung ramnose, asam, dan lendir arabinoksilan. Alat, bahan, dan metode. Bahan yang digunakan meliputi tepung beras japonica, susu segar, telur utuh segar sukrosa, tepung biji rami, dan baking powder. Alat yang digunakan meliputi tablet katalis jerdal, natrium hidroksil, asam borat, asam sulfat, merah metil, besi klorida 4 hidrat, dan ferozin. Aseton, metanol, etanol, asam trikloresetat, dan asam asetat dibeli dari Sigma Aldrich. Semua reagen yang digunakan adalah kelas analitik. Pembuatan adonan kue yang ditambah dengan santan gum kemudian dipanggang dan dilakukan selama 3 kali pengulangan. Formulasi kue bebas gluten seperti yang sudah ada pada tabel 1. Dapat dilihat bahwa formulasi kue bebas gluten santan gum ditambahkan sebesar 0,8%. Kemudian ada juga rice flour dengan 100, ada 80, 60, 40, dan 100. Kemudian ada juga flaxseed flour di mana F20 adalah 20, kemudian F40 40, dan F60 menggunakan 60. Ada juga milk yang digunakan ada 75%, kemudian di F20 dan sampai WF itu juga 75%. Penggunaan telur sama, yaitu 62,5. Kemudian penggunaan sunflower oil dilakukan sama pula sebanyak 37,5. Kemudian ada juga gula dan baking powder, di mana gula yang digunakan sebesar 112,5 dan baking powder 3,7. C adalah kontrol kue bebas gluten. Kemudian F20 merupakan kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 20% tepung biji rami. Kemudian F40 merupakan kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 40% tepung biji rami. F60 kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 60% tepung biji rami. Dan X merupakan kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 0,8% permen karet gan, santan, dan WF merupakan kue ditambah dengan 100% tepung terigu. Pengukuran. Kepadatan adonan diukur menggunakan timbangan elektronik, kemudian volume, simetri, dan keseragaman ditentukan dengan menggunakan template pengukuran plastik untuk menghitung indeks volume, kontur, dan simetri menurut metode AACC 109. Warna sampel kue diperiksa dengan spektrokolorimeter, kemudian komposisi kimia dari kue ditentukan menurut metode asosiasi ahli kimia analitik resmi.
Berikut kandungan lemak total diukur secara gravimetri setelah ekstraksi lipid dan evaluasi sensorik dengan 26 laki-laki, 44 perempuan mahasiswa sarjana dan pascasarjana dari Departemen Ilmu Pangan. Hasil dan pembahasan. Pengaruh gam santan dan tepung flaxseed pada sifat adonan. Penambahannya dari gam santan ini dapat meningkatkan viskositas pada adonan dan menunjukkan nilai tertinggi. Kue lapis bebas gluten yang dibuat dengan 0,8% permen karet santan menunjukkan kualitas yang sangat baik dalam hal tinggi tengah, volume, kesimetrisan, dan indeks keseragaman. Kemudian menunjukkan kekerasan terendah dan kekompakan tinggi. Selain kelebihan yang ditawarkan, ternyata menunjukkan kandungan protein kasar, lemak, dan abu terendah dalam komposisi terdekat dari kue lapis bebas gluten. Kemudian lanjut ke tabel 3. Tabel 3 merupakan perbandingan tinggi tengah, volume simetris, dan keseragaman kue bebas gluten ditambah dengan santan gam. Bisa dilihat dalam tabel. Dinyatakan sebagai standar deviasi. Nilai yang diikuti dengan huruf yang berbeda dalam setiap baris berbeda secara signifikan. Kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 0,2% santan gam dan kemudian ada X0,4 itu adalah kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 0,4% santan gam. Yang selanjutnya ada 0,05 itu adalah kue bebas gluten yang ditambah dengan 0,6% santan gam. Kemudian ada 0,8 merupakan kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 0,8% permen gam santan gam. Yang selanjutnya ada X1,0 kue bebas gluten dilengkapi dengan 1,0% dari santan gam. Dan C merupakan kontrol kue bebas gluten. Selanjutnya ada F20 di mana F20 ini menunjukkan kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 20% tepung biji rami yang telah disebutkan di tabel 1. Kemudian F40 juga begitu, di mana 40% dari kue adalah tepung biji rami, dan F60 juga 60%-nya adalah tepung biji rami. Yang WF itu kue ditambah dengan 100% tepung terigu. X menandakan kue bebas gluten yang dilengkapi dengan 0,8% santan gam. Dapat dilihat volume index, kemudian symmetry indeksnya, dan uniformity indeksnya. Kemudian lanjut di tabel 4. Di tabel 4 ini ada hardness, kemudian cohesiveness, kemudian springiness, dan resilience. Ini menunjukkan bahwa tabel pada tabel 4 ini merupakan karakteristik dari kue yang dihasilkan dengan penggunaan santan gam. Kemudian di tabel 7, pengaruh tepung biji rami terhadap kekerasan dan kemiringan disajikan pada tabel 7 ini. Kekerasan dan kekenyalan kue lapis bebas gluten menurun secara signifikan dengan suplemen tepung biji rami pada kue. Secara umum, kekerasan kue terkait dengan perkembangan gluten dan interaksi dengan bahan tepung terigu lainnya seperti susu, telur, gula, dan baking powder dan dalam formula.
Penurunan kekerasan kue karena tepung biji rami menggantikan tepung beras yang meningkat pada kue lapis bebas gluten mungkin disebabkan oleh peningkatan kandungan minyak dan biji rami dari tepung biji rami. Peningkatan kekerasan kue karena tepung biji rami menggantikan kadar tepung beras 60% pada kue lapis bebas gluten dapat menyebabkan kekentalan adonan terlalu tinggi untuk mengembangkan struktur kue yang membentuk struktur kompak dan dapat juga dikaitkan dengan peningkatan protein. Isi dari tepung biji rami kandungan protein yang lebih tinggi dan kandungan pati yang lebih rendah dari tepung biji rami juga dapat mempengaruhi perkembangan kue lapis bebas gluten ini. Karena pati bertanggung jawab untuk mencapai struktur akhir, membuat gelatin dan meningkatkan konsistensi adonan selama pemanggangan. Kesimpulan, penggabungan tepung biji rami 60-40% dan getah santan 0,8% ke dalam formulasi kue lapis bebas gluten bisa menjadi perbaikan besar untuk tinggi, kemudian simetris volume dan indeks keseragaman serta suplemen tepung biji rami. Selanjutnya, mengurangi kekerasan kue dan mengurangi basi kue. Jadi dari tingkat kekerasan kue sendiri ini dapat dikurangi dan tingkat kebasian kue dapat dikurangi pula. Selanjutnya, meningkatkan asam alfa-linolenat, kandungan protein kue, viskositas adonan, kandungan fenolenat, dan aktivitas antioksidan kue lapis bebas gluten. Nah, dari penelitian tersebut diharapkan mampu memiliki kapasitas kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian yang lain, dikarenakan kandungan antioksidannya itu juga dapat diaplikasikan untuk produk bebas gluten yang potensial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.